Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gua Aji di channelnya Aji Nur Rahman dan masih sama seperti video-video gua sebelumnya. Gua cuma ingin sharing aja pengalaman berlayar kapal gua, dan kebetulan di bulan-bulan ini cuaca lagi ekstrim, jadi agak sedikit goyang-goyang gimana gitu. Tapi ya meskipun begitu, yang penting kapal gua selamat, kapal gua aman-aman aja. Begitupun guanya juga sendiri ya aman-aman aja lah dari penyakit mabuk laut. Karena bagi teman-teman yang belum tahu, mabuk laut itu sengsara guys. Gak seperti mabuk perjalanan mobil. Kalau sudah muntah sekali sudah selesai, tinggal istirahat, tidur, kelar. Beda kalau dengan mabuk laut. Kalau udah mabuk terus muntah, sembuh sebentar nanti lanjut lagi mabuknya. So jadi seperti yang kalian lihat sendiri di videonya, kalau misalkan ada putih-putih di laut, seperti kayak di video, berarti itu ombaknya lumayan besar. Dan kebetulan kali ini gua cek di BMKG, ombaknya seputaran 2-3 meter. Tapi untuk realnya ya gua nggak tahu, soalnya gua kan nggak ngukur pastinya. Jadi patokan gua ya dari perakiraan BMKG. Oh ya guys, sebelumnya gua minta maaf karena suara gua kayak bindeng-bindeng gimana gitu, soalnya sekarang posisi gua lagi agak flu. Tapi bukan corona ya, soalnya gua kan gak pernah kemana-mana, gue cuma di kapal, dan ya amit-amit juga kalau kena corona. Lagian memang karakter suara gue seperti ini, kayak lagi pluk. Tapi kalau ini ketambah gue memang kondisinya lagi agak mampet, jadi ya suaranya jadi bindeng seperti ini. Oke, lanjut ke pembahasan video gue. Jadi video gue kali ini gue videoin saat gua berlayar dari Pelabuhan Bitung menuju Kendari, dan kebetulan di perjalanan ombaknya lumayan mantap, bikin ambiar perut. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu juga, untuk teman-teman pelaut atau teman-teman yang bukan pelaut pun, kalau misalkan bulan-bulan sekarang seputaran bulan Juni, Juli, Agustus sampai September itu biasanya musimnya musim tenggara. Dan kalau misalkan musim tenggara, biasanya yang kena cuaca ekstrim itu yang paling tinggi, yang paling lumayan besar ombaknya, yaitu di laut Banda, persis di mana kapal gua sekarang berada. Gua berlayar udah hampir 8 tahun ya, soalnya gue berlayar kan dari tahun 2012. Tapi yang namanya mabuk laut nggak mengenal siapa aja. Kalau misalkan temen-temen berlayar ataupun yang penumpang, kalau misalkan perut kalian kosong, kalau perutnya kurang kuat sama goncangan, gue pastiin kalian pasti mabuk. Apa sih yang gue lakuin kalau misalkan pas berlayar ketemu ombak seperti ini? Nih gue kasih videonya apa yang gue lakuin kalau misalkan lagi ombak dan kalau pas lagi dinas jaga.
enjoy kan sambil goyang-goyang sambil dengerin musik. Tapi itu pas kondisi gue lagi fit aja itu, jadi gue bisa sambil dengerin musik sambil ya kalau goyang-goyang dikit biar lupa sama goyang-goyangan ombaknya ini, jadinya kalau ada musik sedikit terhibur lah, sedikit ada obatnya maksudnya. Tapi kebanyakan kalau pas situasi ombak seperti ini, kalau misalkan badan gua nggak fit ya paling habis dinas jaga turun makan, habis makan tidur, tidur bangun-bangun jaga lagi. Pokoknya siklusnya ya seperti itu, nggak jauh dari makan tidur jaga. Nah segitu aja kalau misalkan pas lagi ombak. Tapi itu di kapal gua kan kapal kecil, jadi jenisnya LCT. Lagian di kapal gua nggak terlalu kayak seperti di kapal-kapal besar atau kapal-kapal yang bonafit. Jadi kehidupannya sehari-harinya seperti di keluarga aja, seperti di rumah gitu. Jadi nggak ada kekangan lah kayak yang di terjadi di kapal-kapal besar. Maksudnya bukan kekangan juga sih, maksudnya nggak terlalu disiplinnya, nggak terlalu kayak di kapal besar lah kalau di kapal gua. Oh iya, tadi kan gue bilang kalau misalkan pelaut biasanya kalau misalkan sebelum kapal berlayar, jadi kita untuk keamanan kita ngecek dulu perakiraan BMKG untuk gelombang 7 hari ke depan biasanya. Ini gua kasih lihat contoh perakiraan BMKG 7 hari ke depannya yang seperti ini. Nah, kalau misalkan kayak gini nih, apa namanya? Nah, yang kemarin yang gue lewatin kan ini tanggal 27, 26, 27. Nah, 26, 27 seputaran Laut Banda yang gue lewatin ini warnanya coklat muda. Jadi itu kalau di keterangan di bawah kan ada, kalau coklat muda itu dari 2,5 sampai 3 meter. Nah kalau coklat tua yang ini bisa sampai 3,5. Itu udah gede banget kalau misalkan kapal gua kena gelombang yang warna coklat ini. Soalnya kan kapal gua kapal kecil, jadi cuman GT-nya 768, panjang kapalnya cuman 65, length overallnya, lebarnya 12 meter 80. Jadi ya kalau kapal gua kena ombak yang 3 meter aja udah oleng, apalagi kalau misalkan gelombangnya dari samping, itu udah paling enak di perut kalau misalkan kita kena ombak samping. Sebenarnya nggak banyak sih yang gua mau ceritain, soalnya kondisi gua juga sekarang lagi mabuk juga ini. Padahal kapal gua udah berlabuh, tapi gelombangnya lumayan besar karena kapal gua berlabuhnya di luar, belum masuk ke Teluk Kendari. Jadi mungkin ya itu saja yang bisa gua sampaikan. Dan minta doanya buat teman-teman biar nanti pas gua setelah muat di Kendari, pas perjalanan selanjutnya ombaknya mudah-mudahan sudah mulai reda. Nanti masalahnya kapal gua akan berlayar ke Samarinda dan otomatis nanti ngelewatin lagi Laut Banda ya, meskipun cuman sebentar tapi nanti lumayan gede juga. Kalau pas gua lihat perakiraan sekarang di seputaran Selat Makassar itu kan lumayan kuning tuh, jadi kuning itu udah hampir 2 meter ombaknya. Jadi ya kalau misalkan dari samping ya lumayan juga. Tapi ya intinya mudah-mudahan gua selamat aja sampai tujuan. Oke lah guys, mungkin segitu aja cerita dari gua dan pengalaman berlayar gua kemarin.
Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe channel gua. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka sama cerita gua ataupun video gua. Dan kalau boleh di-sharing aja ke media sosial yang lain biar gua bisa semangat lagi bikin video dan bisa lebih baik lagi untuk edit-edit video yang lainnya. Dan mudah-mudahan selanjutnya cara ngomong gua bisa lebih menginformasikan atau lebih lancar lah dibanding yang sekarang. Oke guys, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Salam pelaut buat pelaut-pelaut Indonesia, semoga semakin jaya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.